Hai. Salam ote. Oh, semoga kalian dalam keadaan sehat dan thank you for always watching my content. Sudah menonton konten-konten gue yang sederhana ini, dan mudah-mudahan bisa menjadi tontonan yang juga menjadi sebuah tuntunan ya, tidak hanya jadi tontonan yang bisa dinikmati, tapi mudah-mudahan menjadi sebuah tuntunan. Well, gue cuma mau sedikit berbagi sedikit ya terkait dengan keilmuan NLP mungkin ya, karena menurut gue ini penting dan nggak tahu apakah kalian sudah pernah mendengar tentang NLP atau NLP ya. Ini adalah Neuro Linguistic Program. Kenapa gue bahas ini? Karena ini penting juga untuk Reza juga. Mudah-mudahan juga bisa mengambil manfaat, dan keilmuan ini menarik sekali untuk dipelajari. Jadi gini, NLP itu Neuro Linguistic Program, bagaimana pemrosesan sebuah informasi yang masuk ke dalam saraf kita ya, ke otak, ke melalui kinestetik dan lain sebagainya ya. Jadi yang mungkin teman-teman tidak ketahui, bahwa sebenarnya ada sekitar 2 juta bit yang masuk ke dalam otak kita yang harus bisa diproses ya. Ada informasi yang tanpa sadar itu masuk sekitar 2 juta bit, tapi kemampuan otak kita hanya sekitar 40.000 bit untuk memproses hal tersebut. Jadi banyak sekali ya. Contohnya seperti kalian menonton sebuah film, itu tidak mungkin kalian hafal adegan dari awal sampai akhir. Atau ketika kalian membaca buku, gue yakin tidak akan hafal dari kalimat pertama sampai kalimat akhir kan gitu kan. Jadi ada proses pemfilteran dari dalam otak kita. Nah, nama pemfilterannya itu adalah DDG ya, atau DDG. D yang pertama adalah delation. Delation yang dimaksud adalah gini, kalian mungkin pernah mendengar ada orang yang tidak mau ketika dinasihati, dia akan tutup, blok gitu, misalkan seperti itu. Atau ada orang yang hanya mau mendengar apa yang dia mau dengar. Ketika dia mendengar sesuatu, dia tidak mau mendengar kritikan, dia tidak mau mendengar apapun, dia tidak mau ya misalkan. Jadi dia blok gitu kan, mendelete gitu kan. Atau ada juga yang mungkin kita juga lakukan deletion ini ketika kita mendapatkan informasi yang menurut kita, ini informasi apa sih, kita langsung buang gitu kan. Dan itu penting ya, dan itu penting dilakukan ya, untuk bisa membuang atau mengambil yang baik-baik saja gitu. Yang D yang kedua adalah distortion. Ini fungsi ini terjadi di otak kita. Bagaimana informasi yang masuk itu diacak-acak ya, kita acak untuk mencari mana sih informasi yang baik untuk kita, untuk masa depan kita, dan apapun itu. Misalkan kita membaca buku, mungkin kita akan konsentrasi dari sekian banyak kalimat, kita hanya mengambil beberapa kalimat yang menurut kita itu bagus. Itu ada distortion. Yang ketiga adalah generalization yang kadang-kadang kalau kita membaca sebuah buku, suka ada atau tulisan seseorang, ada kesimpulan ya, kita ambil kesimpulan, kita mengeneralization bahwa buku ini bercerita tentang apa gitu. Ini fungsi ini terjadi di otak kita. Nah, ketika Reza mungkin mendapatkan informasi dari gua misalkan, atau menonton konten gua, atau juga mungkin pada saat dia mendapatkan coaching dari Meli, dia secara tidak sengaja fungsi itu ada. Dan maksud gua adalah manfaatkan fungsi itu sebaik mungkin, konsentrasi mana yang harus dibuang, mana yang harus didistorsi, mana yang harus dilakukan generalization. Karena berbahaya ya, generalization bisa nggak berbahaya? Bisa. Kadang-kadang gini, contohnya misalkan ketika suatu sore gue pulang dan gue kebetulan menemukan sekelompok teman-teman gue lagi minum misalkan gitu kan. Mungkin ada orang yang melihat karena dia melihat gue sedang duduk di situ, orang langsung mengeneralization bahwa Alsimo itu pemabuk misalkan. Gitu. Jadi harus benar-benar dipikirkan lagi, didistorsi lagi yang baik. 3 filter ini. Jadi Reza harus sadar ada 3 filter ini. Ketika Meli marah itu misalkan, jangan langsung wah Meli ini memang seorang pemarah gitu. Ada momennya mungkin dia marah nanti suatu ketika misalkan, tapi kita lihat tujuannya apa dia marah. Apakah memang untuk tujuan kebaikan? Karena ada orang yang marah untuk tujuan kebaikan. So jangan selalu mengeneralization segala hal. Jadi pikirkan kembali. Well, itu mungkin sedikit aja ya tentang NLP ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Well, ini gue mau bahas terkait dengan informasi Reza, dan mungkin akan sedikit terlambat karena ini adalah postingan kemarin yang gue lihat itu ada di Instagram. Karena kemarin gue juga cukup sibuk dan ada beberapa video yang harus gue buat. Karena kemarin video Reza juga ada upload satu ya, baru ya, dan itu ya gue sudah buat beberapa reaction. Well, kita lihat ada informasi sedikit terkait dengan Reza. Boleh kita tampilkan sebentar di sini. Oke,
ini dia. Jadi gue udah buka IG-nya Reza. Nah, menarik di sini ada informasi yang bagus. Jadi Reza seperti bekerja sama dengan Kemenpar Ekraf ya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya, di mana ada Pak Sandi di sana, Pak Sandiaga Uno gitu. Dan untuk mengenalkan adanya UMKM gitu kan, dan sekarang ada di Trans Studio Mall Makassar ya, dari mulai tanggal 24 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022. Di sini Reza mengajak untuk teman-teman yang khususnya ada di Makassar untuk berkunjung ke sana dan untuk memajukan UMKM gitu. This is good, bahwa ini adalah proses ya. Ada proses-proses yang dibuat oleh Reza, oleh tim manajemen Reza gitu kan, bahwa pelan-pelan sudah banyak kerjasama yang dilakukan. Kemarin sudah ke TV, sekarang dengan kementerian, entah besok apa lagi, dan harapannya terus berlangsung dan semakin banyak lagi program-program yang bisa dilakukan oleh Reza, baik untuk memperluas minat kepada Reza dan juga secara ekonomi juga bisa menambah penghasilan. Seperti kita tahu sekarang nih susah sekali ya, baik itu artis siapapun tuh susah di masa pandemi seperti ini. Banyak artis-artis besar juga kesulitan untuk mendatangkan ekonomi gitu kan, karena memang medianya sekarang masih terbatas untuk bisa perform, untuk bisa membuat panggung atau promo dan lain sebagainya, itu masih susah. Kalaupun bisa, mungkin tidak terlalu besar panggungnya. Kalau bikin konser itu tidak bisa terlalu besar seperti dulu sebelum adanya pandemi ini ya. Well, itu mungkin congrats buat Reza. Dan ada juga ya, gue membaca beberapa pertanyaan terkait dengan bagaimana kita untuk menaikkan subscribernya Reza gitu kan, dan juga terkait dengan IG-nya bagaimana harus menaikkan trafficnya gitu kan. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum memiliki IG, bisa bantu Reza untuk menaikkan traffic di Instagramnya dengan cara like atau komentar, sehingga trafficnya itu besar dan mungkin bisa dilirik oleh para endorsement gitu kan. Dan mungkin Reza juga mungkin harus lebih banyak aktif lagi di IG-nya, sehingga menarik perhatian para endorsement tadi ya gitu. Well, itu mungkin terkait dengan yang tadi, informasi yang tadi. Dan untuk menaikkan subscriber, gue coba melihat masuk ke channelnya Reza ya, ke channelnya Reza. Coba kita share lagi. Oke. Display capture. Oke, ini mungkin gue besarkan saja. Tutup aja gue dulu sementara, biarkan tampilan ini supaya teman-teman bisa melihat dengan jelas. Well, ini kita lihat juga ya, gue tuh ada install Vidiq yang seperti kalian tahu, atau vidIQ ya. Memang masih terkait dengan musik ini memiliki minat yang paling tinggi. Di sini masih ada 794 view per hours di antara vlog yang lain. Dan berbicara bagaimana meningkatkan subscriber dan penonton gitu kan, nah itu juga yang sedang gue lakukan sebenarnya. Saat ini juga sedang berproses, tapi mungkin sedikit berbagi ya, mudah-mudahan lebih bisa berhasil pada Reza ya. Dalam arti gue sih memikirkan gini, yang pertama adalah, yang terpenting adalah untuk memperhatikan packaging. Seperti kita lihat di belakangan ini, tampilan packaging atau tampilan dari mulai thumbnailnya sudah bagus-bagus semua gitu kan. Kalau mundur itu masih tidak ada thumbnail di sini dan masih kurang menarik ya. Ada beberapa yang sudah menarik, tapi semakin mundur ke belakang tuh menurut gua masih kurang. Tapi di sini kita melihat banyak peningkatan. Jadi pertama adalah packaging ya. Menurut gua packagingnya itu diperhatikan terkait dengan kemasan ya. Bagaimana menampilkan dari mulai thumbnailnya, lalu yang terpenting lagi adalah isi videonya. Seperti kita lihat juga beberapa video Reza belakangan ini juga sudah cukup naik signifikan. Bagaimana editingnya, bagaimana kualitas suaranya dan lain sebagainya. Lalu
Yang kedua, mungkin yang saran gue untuk Reza adalah terkait dengan konsisten dia mengupload ya. Bagaimana dia konsisten mengupload, seperti kita lihat beberapa hari belakangan ini memang agak cukup konsisten. Maksudnya dalam seminggu tuh pasti ada yang muncul dan dengan kualitas yang bagus. Itu udah keren. Yang ketiga ya terkait dengan konten ya. Seperti kita pernah bahas dan gue sebelumnya juga bahas bahwa konten yang saat ini menarik adalah ketika Reza bernyanyi, walaupun tetap mendapatkan peminat terkait dengan vlog ya, atau ketika Reza ini kolaborasi dengan Melly, karena Melly tentunya memiliki fans juga, jadi penting juga untuk melakukan kolaborasi ya, melakukan kolaborasi. Itu yang ketiga. Yang pertama adalah packaging, kedua konsisten, yang ketiga adalah terkait dengan konten. Dan yang keempat adalah kolaborasi. Nah, kolaborasi ini sekarang ini kita lihat kolaborasi cukup berhasil menurut gue dengan Melly ya. Jumlah penontonnya lumayan banyak ya. Tapi yang kita lihat bahwa bermusik adalah yang paling tinggi saat ini, dan mungkin nanti Reza juga bisa berkolaborasi dengan penyanyi-penyanyi lain atau minimal membuat vlog-vlog kolaborasi. Jadi vlog itu bisa berkolaborasi, bernyanyi pun bisa berkolaborasi ya. Yang saat ini kan masih dijalankan berdua dengan Melly nih untuk kolaborasi vlog dan kolaborasi musik. Nah, ini mungkin juga bisa menambah kolaborasi dengan pemusik lain. Tidak harus yang besar-besar, tidak harus langsung pengennya dengan musisi yang besar sekali. Bertahap, semuanya perlu ada proses ya. Menurut gua Reza langkahnya sampai dengan sekarang Februari, di mana di November tahun kemarin itu muncul, udah cukup bagus ya. Sudah cukup bagus, bisa menjangkau Teh Melly di sini. Jadi bertahap saja, pelan-pelan, supaya Reza juga istilahnya proses ini benar-benar bisa dinikmati dari bawah gitu kan. Nah, siapa yang bisa berkolaborasi dengan Reza? Ya seperti tadi gue bilang, mungkin tidak harus artis besar gitu kan. Sesama artis pendatang baru, kenapa tidak? Artis pendatang baru pun memiliki follower ya, memiliki subscriber gitu kan. Makanya gue sempat singgung terkait dengan siapapun itu. Kita banyak yang muda-muda ini kan, teman-teman yang naik di YouTube misalkan seperti itu, teman-teman artis cover, nggak ada masalah menurut gua, karena kolaborasi itu kita tidak memandang siapa orang yang diajak kolaborasi. Kita jangan mengotak-ngotakkan, kita tidak fans sama dia jadi dia tidak boleh kolaborasi dengan orang itu. Gua rasa itu tidak bijak ya. Jadi semua orang kan mempunyai fans, jadi kenapa tidak ada salahnya kita melakukan kolaborasi. Kita lihat di tahun-tahun dulu tuh artis-artis lama itu juga melakukan kolaborasi untuk menaikkan fansnya gitu kan. Istilahnya fans kalau zaman dulu. Kalau sekarang kan subscriber atau follower ya, dulu tuh fans. Bahkan dulu tuh kalau seingat gue tuh tahun-tahun 90-an tuh artis-artis tuh melakukan kolaborasi dengan nyanyi bersama-sama, ada sampai 7 orang gitu kan, berbagi lagu ya. Dulu ada Reni Jayusman, gitarolis, Ahmad Albar, itu pernah dia bikin grup ya, isinya ada yang 7 orang, ada yang sampai banyak gitu ya. Jadi buatlah kolaborasi menurut gue. Dan kemarin kita udah nonton di Trans TV di mana dia ketemu dengan Dewi Persik ya, kenapa tidak melakukan kolaborasi dengan Dewi Persik. Ada Nasar di sana gitu kan. Siapapun orang yang kita kenal itu bisa diajak kolaborasi, dan mudah-mudahan Reza melakukan hal itu. Jadi tidak harus kita mengejar yang besar dulu. Kenapa tidak memanfaatkan orang-orang yang di depan mata di sekitar kita? Kita manfaatkan di situ dulu sampai nanti pelan-pelan nanti baru mencapai kepada artis yang besar. Well, mungkin itu ya mau gue sampaikan terkait dengan bagaimana meningkatkan subscriber yang saat ini pun sedang gue lakukan gitu. Menaikkan viewer pun sedang berusaha untuk gue lakukan. Jadi memang perlu adanya ya kembali lagi ada keilmuan juga terkait dengan personal branding ya. Saat ini mungkin gue tuh masih dicintai dari produknya. Orang datang karena ada Rezanya, karena itu yang gue lihat banyak komentar seperti itu. Walaupun dalam hati gue kadang berharap orang-orang juga ada yang suka terhadap personal brandingnya atau kepada guanya gitu kan. Jadi itu berat dan Reza boleh dibilang sudah mulai bisa memecahkan itu. Jadi produknya ya diminati, nyanyinya diminati, tapi secara personal brandingnya itu menurut gue dia lebih tinggi dapatnya gitu kan. Jadi tinggal yang produknya ini dinaikkan lagi.
dia tuh kan kelemahannya kemarin adalah produknya kalau menurut gue, karena penampilan packagingnya ya, bukan karena dia tidak bisa nyanyinya, tapi packagingnya bagaimana dia menampilkan sebuah tayangan ketika dia bernyanyi itu menurut gue masih kurang memikat pada dulu awalnya. Itu yang sayangnya ya, tidak dikemas dengan seperti sekarang. Tapi ya itu harus dimaklumi karena memang Reza juga mungkin pada saat itu tidak mengerti dan harus ada bantuan dari orang lain. Well, sekarang ya waktunya, momennya dia harus bisa menata. Jadi YouTube ini bisa dijadikan sebuah media untuk promo. Jadikan media YouTube ini hanya sebagai apa istilahnya, bisa dijadikan sebagai ajang promo. Dan YouTube itu menurut gue adalah ibarat personality gitu kan. Jadi ketika melihat channelnya itu rapi, ya orangnya juga rapi gitu kan. Jadi good luck buat Reza ya, mudah-mudahan bisa tetap konsisten, memiliki komitmen yang tinggi, dan apa ya, YouTube-nya atau media sosialnya baik itu Instagram, YouTube-nya bisa dikelola dengan baik, dan istilahnya bisa menaikkan jumlah subscriber dan juga viewer. Well, itu aja. Thank you ya buat teman-teman Alzimo ya. Sehat-sehat buat kalian. Terima kasih banyak yang sudah menonton sampai dengan selesai, dan mudah-mudahan apa yang gue sampaikan itu ada ada nilai yang bisa diambil. Kalaupun memang dianggap salah, silahkan dikoreksi, dan gue mohon maaf ya kalau gue ternyata menyampaikan hal yang salah, karena memang istilahnya tidak sengaja. Gue tidak ada niatan untuk mengajarkan hal yang salah, tapi mungkin pasti ada kekurangan dari apa yang gue sampaikan. Kembali lagi, gue tidak sempurna, dan gue berharap dari kalian juga bisa membantu untuk menyempurnakan satu sama lainnya. Di sini kita berusaha untuk menyempurnakan Reza dan lain sebagainya, saling mengingatkan hal-hal yang baik. Itu aja, thank you ya. Salam teh.